Jenderal Amerika Serikat bahwa kita akan segera mengadakan perang di Asia Pasifik, which is I don't know which one to start, either itu Taiwan atau itu Laut Cina Selatan. Tapi itu akan dekat sekali dengan kita dan ini akan menurut saya mengerikan. Kalau PT itu korupsi, harusnya AW-nya nggak terdampak atau keputusan kita mengadakan AW. Itu aja dulu yang pertama. Kenapa kemudian uang rakyat ini yang membeli pesawat mahal ini itu nggak boleh gerak pesawatnya? Di era Soekarno kita nggak punya duit loh tahun 60, tapi kita jadi kekuatan di bumi, kekuatan militer terkuat di bumi bagian selatan. Karena posisi non-blok kita bisa pegang Rusia, kita bisa pegang Amerika. Welcome to Total Politik. Welcome to Total Politik. Wah, ini gua agak tegang di sini, tapi ada satu kutipan yang lu harus bacakan. Yang bahasa Inggrisnya aja ya. Bahasa Inggrisnya aja. Iya. Ini dari bahasa Portugal nih. Ini kutipan dari Amelia Rodrigues. Iya. Ya. Rodrigues. Ya, Rodrigues. Nah. Lisbon, ya kan? Kota tua yang penuh dengan keindahan dan kecantikan, selalu tersenyum sangat indah dan berpakaian yang sangat elegan. Dan kita sudah kehadiran tokoh narasumber yang digambarkan oleh Amelia Rodrigues ini ya. Kutipan orang yang bisa kayaknya ini wajah yang digambarkan oleh Amelia tadi ya. Ada idola kita bersama Ibu Connie Bakri. Halo Bu. Apa nih? Selamat kalau di sini di Lisbon sekarang sudah sore. Selamat sore waktu Lisbon. Nah, mohon izin ya Bu ya. Memang bisnis model kami memuji secara berlebihan Bu. Iya. Ada gitu ya. Nggak usah waktu Putin udah memuji, jadi yang lain yang berlebihan udah nggak penting. Wah, itu standar pujiannya udah tinggi tuh. Iya, harus Donald Trump di atasnya baru bisa agak kalah. Oke, Bu Connie udah seminggu lagi di Eropa Bu. Kita pengen tahu dulu update nih Bu. Eropa gimana kabarnya Bu? Apakah masih dalam kondisi puncak ketegangan kalau kita terkait dengan apa yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina? Atau udah slow sekarang? Atau udah relatif, udahlah kita nih damai aja, capek juga nih perang. Apa yang terjadi sekarang Bu? Kondisinya? Justru yang terjadi, saya kebetulan baru dari Paris dan ke Normandy, dan saat saya di sana tuh ada terjadi hal yang menyebalkan ya. Menurut saya NATO tuh semakin memperlihatkan sikap menghajar Rusia bersama-sama dengan menerima kunjungan Zelensky di 3 negara. Pertama dia mendatangi London, UK, dan diterima oleh juga Presiden Charles, dan Charles malah menyatakan I've been waiting for you. Waduh, parah banget. King Charles ya Bu? Yes, King Charles. Yang kedua datang ke Paris ketemu dengan Macron, dan kalau kita lihat dari videonya semua dia datang dengan semacam pesawat kepresidenan lah, kayak gitu, mirip dengan Air Force One untuk Amerika Serikat. Nah yang ketiga dia tuh mendatangi summit di Brussels. Jadi EU Summit di Brussels. Intinya dia bilang begini, bahwa menjelang tanggal 24 Februari Ukraina itu sudah menang terhadap Rusia. Buktinya dia survive. Oleh karenanya dia minta blok ini diperkuat dan minta bantuan senjata. Jadi menurut saya Zelensky ini nggak sadar bahwa apapun yang dia sedang pikirkan sebagai leaders itu kan harus tahu kapan dia stop juga kalau dia salah gitu. Karena salah benar itu di sini saya bicara tentang kemanusiaan ya. Perspektif kemanusiaan. Kalau dia pertahankan perang ini, dia akan tahu bahwa negara dia itu jadi proksi sampai kapan kita nggak tahu. Yang kedua, yang menyedihkan, tidak ada sesuatu yang free, not even for lunch, right? Apalagi ini bantuan senjata. Can you imagine? Dari negara-negara produsen senjata. Dan negara-negara ini memberikan bukan senjata canggih, bekas yang menurut saya itu dia memang sudah harus retrofit, harus refurbish, ya kan? Kasihin aja ke Ukraine dengan biaya. Yang saya ingin ingatkan, sebenarnya biaya perang itu nanti yang akan tanggung siapa? Rakyat Ukraina. Saya mau ceritakan waktu Perang Dunia dulu, Inggris itu menyelesaikan utang senjata dia terhadap Amerika tahun berapa? 2020. Itu Inggris. Kita hitung aja PDB Inggris berapa, kita hitung PDB Ukraina berapa. Jadi kenapa saya yang dari pertama berpikir dari pertama Zelensky itu adalah a kind of megaloman's leader. Dia nggak tahu kapan untuk stop ketika dia harus memikirkan atas nama negara. Malah dia jual terus gitu loh, cerita semacam itu. Kira-kira demikian, dan itu menurut saya itu bahaya. Nah, kalau kita lihat sekarang ke NATO. NATO itu 2022 itu punya Madrid Summit, dan dia mengeluarkan declaration bersama bahwa akan terjadi ekspansi to the Indo-Pacific.
di mana ada kerjasama Australia, Jepang, South Korea, New Zealand, belum lagi AUKUS, belum lagi The Quad, gitu kan. Dan yang mau dianggap threat itu semua adalah China. Mereka tuh bersama-sama sepakat bahwa threat itu adalah China. Jadi saya mau cerita bahwa ada kemungkinan kalaupun mereka harus exit door dari Europe, mereka tuh akan memindahkan perang itu ke kawasan kita. Apalagi kalau pada baca beberapa hari lalu ya berita, itu sudah nyatakan Jenderal Amerika Serikat bahwa kita akan segera mengadakan perang di Asia Pasifik, which is I don't know which one to start, either itu Taiwan atau itu Laut Cina Selatan. Tapi itu akan dekat sekali dengan kita dan ini akan menurut saya mengerikan. Jadi memindahkan mandala perang tuh digeser. Mereka kan kehilangan muka nih keluar dari Ukraina seperti apa. Jadi pasti harus pindah. Dan itulah sebenarnya mengerikannya gitu. Oke, udah. Kondisinya cukup mengerikan berarti ya. Ya. Tapi bukan berarti kita bisa membenarkan Rusia atau gimana melihatnya soal Rusia ini? Saya tuh gini, kalau soal Rusia dari awal saya bilang kita mau lihat Rusia ini dari mana? Mau dari 2014 Crimea. Crimea is one thing. Kita mundur lagi dari 2008 dong, atau dari waktu Pakta Warsawa dibubarkan dengan janji bahwa NATO pun tidak akan memperluas diri. Jadi kalau ada yang mempersalahkan Rusia, saya tanya mempersalahkannya itu dari kapan? Gitu, karena 2008 Putin sudah bilang ngapain sih NATO tuh diperbesar terus dan melebar terus ke arah kami, sementara Pakta Warsawa dan lain-lain kan dibubarkan kan, betul nggak? Kesepakatan waktu itu kan karena udah ngapain sih Eropa, damai aja lah gitu. Nah sekarang Rusia sudah tidak berblok timur ya kan, loh sekarang kawan-kawan mantan Rusia dulu diambil menjadi blok NATO. Sebenarnya saya nggak terlalu peduli urusan NATO mau ngapain juga gitu kan. Tapi ketika saya di Bratislava beberapa tahun lalu bertemu langsung dengan Madeleine Albright dan kami berdiskusi, Madeleine itu menyampaikan kepada saya kagum sekali ya sama beliau almarhum ini. Tapi saya kaget ketika dia bilang gini, kok ini dunia itu cuma dibagi dua. Coalition of the willing, Amerika dan kawan-kawan, which is aliansi. The rest of the world is coalition of the non-willing. So, you are not with us. Kalau you are not my alliance. Kira-kira kan begitu. Sementara saya itu orang Indonesia dan dosen yang sangat bangga dengan prinsip kita non-alignment. Which is nggak boleh diblok mana-mana gitu. Nah itu kenapa saya di sini stand out buat lebih pandangan Rusia. Karena menurut saya Rusia itu sedang diserbu bersama-sama gitu loh. Kita mau lihat dari mana? Kita mau lihat dari masalah multipolar versus unipolar world. Saya mau tanya ya, demokrasi yang diteriakkan dari zaman kapan itu, apakah telah membuat manusia lebih seimbang? Kita lihatnya dari faktor ekonomi. 1 billion people controlling 7.6 billion people. Itu baru faktor ekonomi. Saya belum ngomong teknologi, makanya Cina tuh dimusuhin tuh sama Amerika karena akan kemampuan teknologi semakin masif dan lain-lain. Belum lagi kemampuan pertahanan. Jadi ini yang menurut saya harus kita jadi concern dan harus perhatikan bahwa kita itu nggak hidup di dalam daerah yang statik. Tetapi secara geopolitik ini akan bergolak panjang dan kenapa dari awal saya bilang Indonesia itu harus sekuat era Ratu Kalinyamat. Kalinyamat itu kesultanannya kecil banget, Jepara gitu loh. Tapi dia itu bisa membuat Portugal kalah takut. Saya di Portugal, percaya nggak? Aku tuh ke museum maritim karena aku mau bilang gila ya, dulu Portugal tuh bisa menguasai kemanapun juga. Dia kayak Amerika zaman sekarang. Seorang ratu dari Jepara yang kesultanan itu kecil sekali, itu bisa membuat mereka gentar dan kapal perang dia, kapal perang Ratu Kalinyamat ini lebih besar 1000 kali daripada kapal perang Portugal. Saya tuh ke Portugal dalam rangka itu aja, nggak mau ngapa-ngapain, pengen tahu ini perempuan hebat banget ya. Dan ada. Gitu loh. Nah, ini karena udah ngomong kapal perang nih kapal ya. perang. Nah, salah satu isu yang juga diperbincangkan Bu, kebetulan kami habis diskusi tadi tentang korupsi, tentang KPK malah ya di sektor pertahanan, yaitu mengenai helikopter AW101 yang juga sempat udah masuk ke persidangan sekarang. Betul, dan sebentar lagi kabarnya akan ada putusan nih Bu ya. Dan ini tadi dipantik bahwa ada sesuatu yang kayaknya janggal. Karena kalau kita lihat ini kan ada dua peradilan Bu, peradilan militer dan peradilan sipil anti korupsi gitu kan. Dan yang satu udah selesai, tidak ada masalah gitu ya. Tapi kan yang satu lagi tetap berjalan ini. Kemudian ada muncullah syakwa sangka macam-macam, ada bahkan se-ekstrim kriminalisasi lah kurang lebih seperti itu. Nah kita pengen minta perspektifnya Bu Koni nih tentang hal ini untuk membuat kita agak lebih terang dalam melihat kasus ini yang mungkin sebentar lagi kita akan lihat putusannya. Gimana Bu Koni? Gini, kalau soal AW itu saya tuh terus terang sangat prihatin ya.
Jadi kembali, saya kan tadi bicara tentang Madrid 2022, tapi sebenarnya jauh sebelum Madrid 2022, saat itu kasau kita tuh masih Pak Agus Supriyatna, ya kan, Marskal Agus Supriyatna, dan kemudian saya sendiri sudah bicara tentang bagaimana ancaman kawasan, walaupun nggak separah yang tadi saya cerita ya. Saya udah bilang bahwa akan ada The Quad, karena saya ikut meeting persiapan The Quad itu sejak Delhi Dialogue 3, itu di 2009 itu sudah dirancang, sebenarnya The Quad itu akan terjadi. Belum lagi akan muncul AUKUS, belum lagi Plan Jericho-nya Australia itu bagaimana doktrin perang Australia itu dipersiapkan untuk perang udara mati-matian. Nah, di tengah itu saya melihat Pak Agus Supriyatna itu adalah salah satu pemimpin kita Marskal yang punya outward looking vision. Jadi di kita itu ada 3 tentara ya, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Yang menurut saya punya outward looking vision paling utama itu sebenarnya Angkatan Laut, karena dia punya konsep laut hijau, laut biru, laut coklat. Nah, misalnya hijau itu laut coklat tuh sampai 200 nautical mile, hijau sampai kawasan, biru sampai 2 samudra. Itu yang Pak Jokowi bilang dengan hebat adalah 2 samudra itu loh. Kita sebagai negara nexus 2 samudra. Di tengah itu semua kita kan jadi hitung berapa sih Australia Air Power misalnya. Kalau digabungkan dengan misalnya Amerika dengan tuh Indo-Pacific Vision-nya, ada AWACS, ada electronic warfare, ada transport yang hebat sekali, ada alat-alat transport yang hebat, ada kapal induk, ada semuanya. Nah, di tengah itu tiba-tiba ada pembicaraan penting antara Kemhan, setahu saya nih ya, antara Kemhan, Kepala Staf Angkatan Udara dan juga Presiden tentang helikopter AW ini. Kenapa helikopter AW ini penting? Karena dia itu bisa VTOL. Jadi dia tuh mendarat dan take off-nya tuh bisa berdiri tegak begini loh. Terus dia bisa diem. Dan dia tuh bisa diem gitu statik. Belum lagi dia bisa bawa banyak sekali pasukan yang diperlukan. Jadi sebenarnya banyak positive thing dari kenapa waktu itu kita mesti punya AW. Belum lagi saya harus cerita ya dari faktor New Zealand nih, air power. Kalau kita kaitkan ini dengan ANZUS, misalnya perjanjian Australia dengan New Zealand, itu maritime patrolnya besar, kemudian masalah transportnya canggih, helikopternya hebat-hebat gitu kan. Belum lagi kita bicara Jepang, South Korea. Kan kita bicara ini karena kita harus lihat tentang fakta ya. Sekali lagi saya bicarakan bahwa anytime di Asia Pasifik ini bisa jadi fakta pertahanan. Kembali ke AW. Jadi AW itu menurut saya itu adalah sesuatu yang dipikirkan bagaimana pasukan ini bisa bergerak cepat antara North Command, komando di utara, South Command, pasukan di selatan, West Command bagaimana di barat, kemudian di East Command di area Papua. Jangan tenang-tenang karena Papua ini kan juga diganggu terus oleh PIC dan Australia dan kawan-kawan. Jadi bagaimana harus ada pesawat atau helikopter kalau bisa banyak, ya kan, yang bisa bergerak cepat gitu dan canggih sekali gitu. Nah sekali lagi kalau kita ditanyakan apa kecanggihan dia, AW ini kan dapat sertifikat itu dari 98. Dia itu base-nya itu AC725 kalau nggak salah. Dan dia kemudian dikembangkan dikembangkan against AC275 yang sudah ada 40 tahun sebelumnya. Jadi sangat-sangat canggih. Kemudian dia tuh secara safety, dia tuh certified jauh lebih diakui lah kecanggihannya gitu loh oleh Department of Transportation dari Federal Aviation Administration. Kemudian lagi dia apa lagi? Pokoknya menurut saya saat itu kalau kita hitung sekali lagi perkembangan kawasan mau seperti apa dan bagaimana pasukan kita harus digerakkan, AW itu sangat diperlukan. Nah, kembali kepada pengadaannya AW. Sebuah pengadaan itu kan nggak sekonyong-konyong ada. Seorang kepala staf angkatan udara boleh aja dia mau apa aja gitu. Tapi kan approval dari Kemhan. Ya kan? Yeah. Nah, itu Kemhan juga approve gitu. Jadi sekarang saya tuh nggak dalam posisi membela tentang apakah kasus korupsi atau di mana. Sekali lagi saya harus tekankan ini karena begini, AW itu diadakan oleh seorang karena sistem kita ya. Procurement kita itu oleh sebuah PT. Ada yang kita pisahkan nih. Kalau PT itu korupsi, harusnya AW-nya nggak terdampak atau keputusan kita mengadakan AW. Itu aja dulu yang pertama. Betul nggak? Saya mau beli barang bagus banget buat negara saya nih, buat Indonesia. Saya sudah hitung perbandingannya semua gitu. Tapi kemudian karena cara kita memang procurement itu harus dengan partner atau dengan rekanan, lalu rekanan itu misalnya nakal, ya kan? Apakah the whole system dari apa yang kita mau beli itu jadi salah?
Ya kan? Karena Nah, kita satu butuh lagi ya, Bu, ya. juga, betul. Satu lagi juga ketika seorang kepala staf mau barang, dia nggak bisa mutusin tanda tangan sendiri. Demikian juga Kemhan. Dia itu punya apa jajaran yang harus approve, gitu loh. Jadi kan artinya kan itu sudah melewati banyak hal dan banyak tahapan yang harus dilalui. Yang ketiga yang saya paling sedih, waktu itu kan eranya Pak Ria Mizar. Pesawat itu heli itu datang kemudian ke kita, ya. Dan setahu saya pilot testernya itu adalah pilot pribadinya Ratu Elizabeth yang waktu itu masih hidup. So it's very expensive untuk bikin dia datang. Dan kenapa pakai dia? Karena waktu itu Pak Agus Supriyatna itu ingin presiden itu bergerak kemana-mana dengan heli yang aman dan baik dan bagus. Sehingga dia pengen yakin betul yang tes pesawat itu langsung adalah pilot pribadinya Ratu Elizabeth. Makanya mahal banget bayar dia tuh per hari. Itu setahu saya ya. Nah, ketika kapal itu datang, pesawat itu datang dan rombongan si pilot tester datang karena untuk mengajarkan di kita, kemudian juga technician semua datang, itu kan bayarannya per hari. Ke satu. Kedua, dia tuh di sini nggak bisa lama-lama karena dia tuh pilotnya Ratu Elizabeth sekali lagi. Maka dia kalau nggak salah waktu itu cuma bisa 2 minggu 10 hari. Di tengah itu yang saya kaget, tiba-tiba pesawat itu datang ke Indonesia di police line. Jadi gini loh, jadi menurut saya ada uang rakyat yang dibelikan sebuah alutsista, dan alutsista itu sudah diperhitungkan betul oleh kepala staf Angkatan Udara yang memang menentukan pembelian itu bersama-sama Kementerian Pertahanan, bersama-sama Presiden gitu kan. Lalu tiba-tiba ada misalnya temuan, apakah markup saya nggak tahu namanya atau apa. Sekali lagi kasus korupsi saya nggak tahu. Saya mau cerita cuman kenapa kapal ini diperlukan kan AW-nya kan. Yeah. Dan yang nggak punya AW ini di police line. Jadi sejak AW ini datang, not even the pilot bisa testing untuk pesawat itu terbang sampai habis masa garansinya. Kan gini loh, kalau kita beli pesawat kan beda sama beli mobil. Yeah. Ada masa dia garansi berapa bulan untuk dicek semua, kalau kita nggak puas diganti bla 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 gitu kan. Nah, itu sampai hilang dan sampai hari ini masih dalam police line. Pertanyaan saya sederhana. Anda menemukan kasus korupsinya itu di mana? Itu satu. Kemudian apakah betul melibatkan keputusan politik saat itu pembeliannya? Terbuktikah atau tidak? Yang ketiga, kalaupun ada, sekali lagi kalaupun ada, dan itu adalah kesalahan si rekanan, bukan keputusan politik strateginya angkatan, kenapa kemudian uang rakyat ini yang membeli pesawat mahal ini, itu nggak boleh gerak pesawatnya? Harusnya kan dia tetap bisa berfungsi aja jalan gitu. Tetap aja dia bisa terbang melakukan tugasnya. Yang paling parah, kalau waktu itu berita saya ingat, saya nggak sebut majalahnya ya, tapi ada yang membandingkan, oh ini ternyata nggak bagus, ada yang lebih bagus pesawat lain. Ini namanya perang produsen ya, perang produsen. Tahu nggak apa? Kalau memang nggak baik, coba cek kepolisian sekarang berapa punya AW. Kepolisian tuh punya AW, Basarnas punya AW, dan mereka semua operasi. Dengan spek yang sama, Bu? Sama, cuman beda. Enggak, speknya agak beda karena militer. AW kita kan AW militer. Tapi helinya hampir sama, hampir begitu. Cuman yang kita speknya jelas militer kan, karena kita kan punya angkatan udara. Gitu. Tapi waktu itu kan berita seolah-olah AW itu adalah perusahaan yang terlibat dengan korupsi. Nah itu pokoknya dikaitkan lagi ke urusan AW di pusat. Jadi istilahnya gini deh, istilahnya Pak Sambo korupsi, kemudian semua Kapolri sampai Presiden mesti turun, kira-kira begitulah. Dan kemudian Mabes Polri mesti tutup. Masuk akal nggak kira-kira begitu? Kan jadi maksud saya itu kenapa sih nggak diselesaikan satu-satu aja? Kalau memang ini masalahnya adalah masalah rekanan, cari masalah rekanan itu di mana? Katanya, sekali lagi katanya, rekanan ini punya pabrik bayangan, PT bayangan di mana? Ya itu aja yang disisir dulu gitu. Tetapi yang saya harapkan, keputusan negara kala itu membeli AW itu nggak bisa dianggap keputusan yang berdasarkan korupsi kan? Gitu nggak sih? Dan kedua, kenapa sih mesti di police line sampai semua orang merasa itu kayak barang haram yang disentuh gitu? Iya kan? Sekali lagi itu uang rakyat dan kita ini beli kan bukan gratis, itu beli mahal sekali dan itu masa stagnan hanya karena masalah itu. Nah, sekarang katanya ada 2 hukuman, ada hukum militer, ada hukum sipil, itu lebih komplikated lagi. Saya bukan ahli hukum, tapi menurut saya
kenapa mesti si Hercules lagi, si Awe, kenapa si Awenya ini yang dihukum gitu. Oke, Bu, tapi kalau kita lihat kondisinya waktu itu kan juga sempat dispute tuh, Bu. Oke, iya untuk VVIP kepresidenan ganti untuk kalau nggak salah buat angkut ya, Bu ya, buat angkut kemudian buat angkut dan dia bisa mengangkat banyak ya. Terus stop gitu, terus lanjut lagi kita lihat kalau tadi Ibu katakan Kementerian Pertahanan udah green light kan, tapi kalau kita lihat waktu itu kalau tidak salah, boleh saya potong nggak? Boleh Bu. Salah. Jadi gini, waktu itu kan saya ingat tuh saya diwawancara oleh salah satu kantor berita TV. Dan saya lihatkan bukti bahwa ternyata Kemhan itu mesan nggak cuma satu. Dan itu sudah di ACC oleh menteri. Dan ya itu nggak bisa dipakai semua? Bukan. Ini baru satu pun sudah seolah-olah semua mau lepas tangan, kayaknya nggak tahu siapa yang, kan nggak mungkin. Orang ada suratnya. Coba deh, sekarang kalau mau memang tahu apa yang saya sampaikan ini, coba dilihat lagi, betulkah ada surat dari Kementerian Pertahanan ACC? Betulkah ada besarannya, saya harus ingat lagi karena saya mesti buka dokumen ya. Kebetulan saya sedang di Lisbon, saya nggak pegang dokumennya. Tapi seingat saya tuh akan ada order tuh kalau nggak salah banyak, sekitar 6 atau sampai 12. Sama seperti sekarang ordernya Polri. Polri juga banyak punya AW. Nah, karena perlu pergerakan pasukan, Polri perlu ya kan, Basarnas perlu, TNI AU perlu gitu. Kembali kalau tadi tentang markup, saya cuma bilang kalau memang ini salahnya rekanan, kenapa pesawatnya dikorbankan gitu? Kenapa keputusan pengadaan AU-nya dikorbankan? Anggap nih misalnya di Polri terjadi hal yang sama gitu kan? Kan semua pesawat Polri terbang, iya kan? Anggap di Basarnas ada yang sama, ya, terbang nggak ada yang dimasalahkan. Kalau AW ini sekarang yang menurut saya ya dari mulai datang boro-boro diterbangkan, orang tadi si pilot mahal aja nggak bisa ikut tes pesawat karena langsung dipolis line waktu itu oleh panglimanya waktu itu Pak Gatot Nurmantio. Nah, saya boleh cerita sedikit ya soal boleh Bu. Saking saya kaget karena pesawat ini mahal dan menurut saya itu adalah uang rakyat Indonesia, dan masalah tentang siapa menyuruh apa, saya pikir Pak Agus ada mencapai jadi kasau juga bukan main-main. Itu sudah jenjangnya panjang. Kemudian pengadaan itu juga dilakukan rapat bersama dan lain-lain dan sebagainya. Maka waktu itu saya langsung menelpon Pak Wiranto. Begitu saya tahu, waktu itu Pak Wiranto Menko Polhukam. Jadi begitu saya tahu pesawat itu kok malah di polis line, saya langsung telepon pertama Pak Ria Mizar, waktu itu menteri. Pak Ria Mizar izin, saya bilang, ini kan pesawat tuh mahal sekali dan baik sekali gitu. Perdebatan tentang apanya baik kita nanti bisa bahas gitu. Yang penting menurut saya sayang sekali kalau pesawat ini sudah sampai, semuanya sudah tiba untuk persiapan pesawat ini bisa digunakan secara maksimal oleh Angkatan Udara, kok tiba-tiba di polis line. Waktu itu Pak Ria Mizar, karena saya kebetulan sedang di luar jadi kami bicara lewat telepon ya. Lalu Pak Ria Mizar bilang gini, Bu Koni aja yang telepon Pak Wiranto lah. Beliau kan Menko Polhukam, biar beliau aja yang putuskan. Jadi saya telepon Menko Polhukam menyatakan hal yang juga yang sama. Cuman saya ini kan siapa? Saya bukan partner AW, saya bukan juga rekanan AW, kan jadi aneh. Saya cuma ngelihat, saya ini akademisi yang melihat Angkatan Udara kita, tadi saya udah cerita perangnya bakal seperti apa Asia Pasifik, pasukan bagaimana harus cepat bergerak, dan ini bisa bicara aja tentang banyak hal ya. Operasi militer perang, operasi militer non perang, misalnya, ya kan? Di kita ini banyak hal yang salah. Operasi militer non perang itu dianggap cuma tentara bersihin sungai, tentara jagain Mopitnas, bener kan? Nah, padahal kalau ngerti makna apa operasi militer selain perang atau military operation other than war, itu ngeri banget. Jadi ada satu negara atau negara superpower yang bilang begini, daerah lu nggak bisa jaga nih, hutan lu kebakaran, atau laut lu nggak bisa clearance, gua mau masuk nih. Itu operasi militer selain perang. Nah, jadi kenapa kita tuh jangan melihat perang itu seolah-olah Indonesia nggak akan diserang. Oh, nggak akan kalau diserang secara hajar Indonesia gitu kayak Ukraine ya. Mereka akan masuk dengan cover up macam-macam. Apakah cover up-nya lingkungan? Jangan salah, G20 itu ada salah satu klausul menyatakan lingkungan itu akan dijaga 30% lingkungan dunia. Ingat nggak Pak G20 kemarin di klausulnya? Kan kita mesti bertanya, yang menetapkan itu nggak bisa dijaga siapa, dia atau kita? Makanya ada pernyataan kemarin, saya sedang di sini, saya baca Panglima TNI bicara di Rapim TNI Polri, apa ngomong begini, bercanda sih Pak Yudo. Pokoknya jaga hutan kita jangan sampai kebakaran. Kalau perlu pakai dukun. Coba deh, ada nggak pertanyaan? Itu serius. Karena tadi operasi militer selain perangnya negara-negara di kawasan ini sekarang
itu bisa merasa begini, itu hutan Indonesia nggak bisa diurus tuh, kita aja yang ngurus. Oh itu laut Indonesia nggak bisa dijaga, kita aja yang masuk gitu. Dan itu kenapa saya selalu ribut dari 2007, kenapa TNI kita tuh harus kuat, harus berdaulat, dan harus sangat bisa bisa powerful sama seperti era Soekarno, sehingga no one touch us. Di era Soekarno kita nggak punya duit loh tahun 60, tapi kita jadi kekuatan di bumi, kekuatan militer terkuat di bumi bagian selatan. Karena posisi non-blok kita bisa pegang Rusia, kita bisa pegang Amerika, ya kan? Kita bisa pinter nih, pegang event nuklir power di Bandung. Nah hari ini, masa gara-gara AW aja, kemudian kita luluh lantak malah berantem sendiri. Mohon maaf ya, menurut saya itu merusak institusi AU. Kalau menurut saya. Ya, itu Ibu tadi bilang berantem sendiri. Kita merujuk lagi ke beberapa tahun lalu itu kan. Kalau kita lihat tadi Kepala Staf Angkatan Udara punya pendapat apa, Menteri Pertahanan juga punya pendapat apa. Yang agak berbeda kita lihat ada satu lagi, misalnya Panglima TNI juga punya pendapat yang lain gitu. Nah ini melihat, ini kayaknya nggak ada sinkron. Ya waktu itu Bu ya, Gatot Nurmantio. Itu apa sih Bu yang terjadi pada waktu itu sehingga ada disputing di antara para petinggi pertahanan ini? With all due respect ya, Pak, menurut saya kalau Panglima TNI Gatot itu dia salah satu panglima yang menurut saya agak eksentrik. Pertama apa? Dia merasa posisi dia itu harus sama dengan Kapolri, langsung di bawah presiden. Sehingga Panglima Gatot itu apa-apa langsung ke presiden. Tolong dicek ke Pak Jokowi, langsung. Jadi dia itu tidak mau lewat Menhan, karena dia bilang saya bukan di bawah Menhan, saya Panglima TNI, saya mau langsung ke presiden. Nah, jadi berita-berita ini pun dia kontar itu sendirian. Kemhannya nggak diajakin. Kemhannya beda pendapatnya sama Pak Gatot waktu itu, Jenderal Gatot. Pak Gatot demikian memang karakternya. Jadi beliau tuh merasa begini, ada yang salah dengan TNI dan Polri. Kenapa kalau Polri langsung ke presiden, saya enggak? Sementara saya Panglima TNI. Jadi beliau merasa nggak semuanya harus ke Kemhan. Ya udah bisa ngeyel aja, pokoknya langsung aja saya mau ke presiden. Nah, termasuk nih, saya mau contohkan kasus satelit. Kita ngomong satelit sekarang ya. Satelit Kemhan bermasalah kan? 123 orbit 123 nih. Ingat kan? Pengadaan orbit 123. Ini juga another case of Kemhan. Saya nggak mau bahas case-nya, tapi coba kita lihat. Yang menyelesaikan itu Pak Mahfud. Yang duduk bersama itu Menteri Keuangan, Pak Mahfud, Menteri Pertahanan Pak Prabowo, kemudian Ibu Sri Mulyani. Jadi memang harus ada lintas kementerian, lintas departemen, termasuk jelas Panglima yang kemudian menceritakan dari sisi Mabes TNI-nya. Di kasus AW itu nggak ada. Pak Gatot aja tiba-tiba pokoknya ini korupsi, pokoknya kemudian Pak Agus Supriyatna sebagai Kasau salah gitu. Tapi apa salahnya, apa korupsinya tuh saya nggak ngerti. Kalau sekali lagi tadi saya bilang, kalau ini korupsinya itu ada di rekanan, ya hukum rekanannya. Kalau ada kasus korupsinya itu permainan di tim pengadaan di Angkatan Udara, ya kan? Ya ditindak aja merekanya. Bukan kita buat uang rakyat itu stuck, gak jelas statusnya sampai hari ini. Silakan deh, boleh main-main deh. Dilihat deh, sekarang pesawat itu masih ada polis lainnya atau enggak. Kemudian jangan juga membelenggu orang-orang yang tidak bersalah, itu seolah-olah jadi bersalah. Paham nggak maksud saya? Ya. Jadi ini kan ada apa ya? Ada orang yang digantung terus dan status hukum lah. Dan menurut saya itu adalah sebuah kejahatan. Ketika seseorang itu digantung status hukumnya nggak jelas gitu kan? Ya kasihan dong. Itu kan melekat. Oke. Iya kan? Yeah. Sekarang kita mau bicara lagi. Anggap Pak Agus Supriyatna salah. Misalnya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Betulkah salah? Dari mana salahnya? Kenapa kalau dia salah, kemudian waktu itu Kementerian Pertahanan menandatangani menyetujui pengadaan dan bukan cuma satu ya? Saya ingatkan lagi, saya punya dokumennya soalnya ditandatangan. Itu nggak cuma satu, berarti kan ada proses yang berjalan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Bappenas, dan juga Mabes TNI Mabes TNI AU sebagai pengguna. Nah, kenapa Panglima bisa agak beda Bu? Pendapatnya tentang ini, opininya? Atau judgment-nya? Kalau Panglima agak beda opininya, boleh tolong diwawancara saja Pak Gatot Nurmantio karena saya tidak bisa mewakili pemikiran beliau. Bu, ini tetapi ada tetapinya. Memang Pak Gatotnya agak, saya bilang tadi, Panglima kan saya main sama banyak Panglima, teman saya banyak Panglima. Tapi Pak Gatot nih rada-rada kumahnya. Kalau bahasa Sundanya rada-rada
mengejut-ejutkan. Contoh, ingat pernah ada kasus dianggap polisi pengadaan senjata tanpa izin. Zaman Pak Gatot. Oh iya. Yang jadi skandal besar itu Bu ya. Dianggap skandal besar, saya sampai rapat dengan Pak Menko Polhukam waktu itu Pak Luhut, kemudian pindah ke Pak Wiranto, itu kan sempat dua Menko Polhukam. Saya jadi bolak-balik kabar Hakam Polri, pokoknya saya jadi antara Polri, TNI, Kemhan gitu kan. Nah, sebenarnya itu kan saya tuh bingung kenapa curhatnya Pak Gatot tuh lagi acara di TNI, itu lagi acara umum, di tempat umum. Saya tahu Polri akan mengadakan senjata, ingat nggak? Coba deh di refer itu. Ada pihak-pihak yang ingin masukkan senjata tanpa gitu-gitu kan kalau nggak salah Bu ya. Jadi kalau saya Panglima TNI ada yang bahaya kayak gitu, saya pasti urusannya langsung ke Menteri Pertahanan dan langsung ke Presiden sebagai Panglima tertinggi kan. Bukan di publik saya umumkan. Nah, kasus senjata ini agak beda karena waktu saya kaget yang bener aja gitu. Jadi saya itu gampang aja cek itu senjata namanya apa, jenisnya apa. Saya cek kemudian kedutaan besar terkait. Paling gampang kan itu. Jadi gini, kalau kita nggak dari alutsista dari luar, pasti kan hubungannya dengan kedutaan. Nggak mungkin tiba-tiba tuh alutsista diterbangin kan. Lalu kemudian di mana negara itu stop? Karena kan nggak bisa langsung. Kadang-kadang dia kan harus berhenti untuk isi bahan bakar. Ya kan, negara yang didatangi juga harus ada clearance. Semuanya itu clear. Dan pengadaan dari Polri waktu itu clear. Tapi coba lihat waktu itu Pak Gatot sampai mau menggerakkan intel dan pasukan serbu angkatan darat mau menyerbu datangnya pesawat itu di Halim. Coba ya yang saya ceritain apa? Ya, ngeri. Jadi beliau merasa sebagai Panglima bisa melakukan apapun gitu tanpa protap yang menurut saya normal. Nah, makanya waktu kemudian senjata itu kami tuh luntang wah heboh gitu. Saya tuh dipanggil Kementerian Pertahanan rapat jam 8 pagi, dokumen saya kan paling nggak mau diajak rapat dokumen saya nggak pegang. Saya tuh selalu pegang dokumen asli. Jadi kalau cuma katanya mah jangan undang saya bicara aja, saya nggak mau. Jadi waktu saya pagi-pagi diundang harus rapat di Menko Polhukam bersama utusan Kapolri waktu itu Pak Kabar Hakam Polri. Kemudian ada Sekjen Kemhan waktu itu Angkatan Udara. Kemudian ada dari TNI sendiri semua bintang 3 hadir dan lain-lain. Itu saya minta dokumen dan saya dikirim dokumen itu jam 10 malam. Saya pelajari sehingga jam 10 pagi ketika saya rapat di Menko Polhukam, saya tahu ada masalahnya di mana dan harus apa. Maka kemudian hari itu lahirlah kita kemudian kayak semacam SKB lah. Sudah perjanjian antara menteri terkait. Tapi the process is there tentang senjata. Makanya kemudian nggak ada penggerbegan di Halim seperti yang dimau oleh Pak Gatot waktu itu. Nah, tapi kalau AW, persamaan dan perbedaannya nih. Dia tapi sistemnya nggak penggerbegan. Sistem dia itu KPK, kemudian dianggap pokoknya Pak Agus Supriyatna dan kawan-kawan itu pengadaan ini nggak benar atau gimana lah gitu loh, secara hukum. Gitu. Bu, ini mohon izin Bu. Saya ini kan berpikirnya secara sipil ya, jadi agak kurang paham nih. Saya juga sipil. Kan Ibu tapi belajar militer dengan serius gitu. Teman panglimanya banyak teman kan? panglima jenderal semua. Gokil. Nah, gini Bu, pertanyaannya, misalnya ini saya menyimak dari apa yang Bu Kony sampaikan dari tadi. Misalnya kalau kita pakai struktur pemerintahan sipil gitu, ada camat, ada bupati. Nah, camat ini mau bikin bendungan di kecamatannya, udah ngajuin ke bupati atau ke provinsi. Nah, the political decision-nya itu kan ada di bupati kan, sehingga bendungan itu bisa dibangun gitu di daerah itu. Nah, karena ada di wilayahnya camat, karena ada korupsi, bendungan yang berguna ini kan tidak harus berhenti, ya harus lanjut, harus dibangun dengan lanjut. Nah, itu kan kalau kita pakai struktur pemerintahan sipil. Nah, kalau di pengadaan militer ini political decision-nya itu yang bertanggung jawab KPA kali ya. KPA-nya kalau misalnya ada kesalahan dan lain-lain, itu siapa KPA-nya? Kuasa pengguna anggaran. Dan yang tetap berhak mengatakan go or no go-nya itu siapa gitu. Nah, itu kita bingung itu. Ya, silakan. Ada dua, Menteri Pertahanan dan Kepala Staf. Loh, atas izin Panglima. Oh,
Atas izin Panglima nih gimana Bu berarti maksudnya Bu? Nah, di sini yang kita mesti cari tahu. Apakah kemudian waktu itu Pak Gatot betul-betul tidak tahu, which is nggak mungkin, atau pura-pura nggak mau tahu, which is kalau itu mesti ditanyakan, Pak, Bapak waktu itu pura-pura nggak tahu, atau Bapak nggak mau tahu, atau gimana? Nah, kalau itu tadi saya bilang, sampai menit ini saya baru ketemu Pak Gatot sejak kasus AW ya, dan beliau berhenti Panglima, saya hanya ketemu 1 kali dalam 1 pernikahan, dan itu pun oleh mantan dan Brimob Pak Jenderal Murad, saya disatukan di meja, jangan berantem lagi ya, aman ya gitu, saking kami bersih tegang kan gitu kan. Nah, tapi karena itu di tempat perkawinan, saya nggak mungkin tanya dong, Pak gimana kasus AW, sebenarnya apa sih masalahnya gitu kan. Sebenarnya kan itu yang saya mau tanya ke Pak Gatot. Nah tapi kan dalam hati saya, ya beliau juga nggak menerangin nama saya, ngapain juga saya tanya. Jadi saya lebih apa sih yang saya tahu tentang AW ini. Dan banyak yang bilang begini, alah Bu Kony so tau lah, kata siapa? Misalnya itu pesawat tuh bagus banget, kata siapa? Itu heli bagus banget, orang banyak yang lebih bagus gitu. Ya kan? Si saingan AW yang mau masuk tuh kan ngomongnya pasti begitu dong. Saya kebetulan sempat diundang oleh langsung Agusta Westland. Pesawat itu sudah saya coba. Saya bisa buktikan fotonya, saya tahu dia bisa VTOL, saya tahu bagaimana di atas udara itu aman, bagaimana dia bisa statis terbang diam, dan apapun itu tentang kecanggihannya. Jadi I've been there, I was there. Jadi saya bukan katanya, saya udah naik gitu loh. Jadi kalau saya waktu itu di pesawat itu, saya mengerti, oh ini maksudnya. Jadi memang presiden itu akan keren gitu. Datang dengan heli yang aman, kemudian besar ya, kan dia besar sekali kan. Kemudian kalau misalnya presiden harus ke daerah-daerah yang bahaya, daerah-daerah yang lapangan terbangnya terbatas gitu kan, daerah-daerah yang misalnya karena bencana kemudian susah untuk mendarat dan take off, itu aman sekali karena dia bisa VTOL. Itu kalau untuk presiden. Tapi non presidennya, pergerakan pasukan kita pun akan lebih bagus dan cepat. Gitu kalau diperlukan. Oh gitu Bu. Jadi sebenarnya ini ada problem komunikasi dan kesepahaman dong antara Kepala Staf Angkatan Udara dengan Panglima waktu itu, sehingga untuk masalah go or no go tetap dipakai atau enggak atau bagaimana, ini ada perbedaan yang sangat prinsipil loh Bu. Yang saya tahu gini aja lah, yang saya pastikan ya. Apa sih yang terjadi Bu sebenarnya di belakang layarnya, kalau mungkin Ibu punya perspektif gitu, di-share ke kita gitu. Yang terjadi, kalau tanya sama saya. Karena kan harusnya kan inline semuanya. Jujur dong Bu. Kalau jujur, kalau menurut saya itu ada like dislike aja ini mah, urusan like dislike antara Panglima TNI daripada Kaso. What else? Karena kalau bukan like dislike, harusnya si pesawatnya nggak usah ditahan misalnya, nggak usah tiba-tiba mendarat polis lain gitu, ya kan? Terus Nawa itu biniat banget, pokoknya ini salahnya Kaso gitu. Kalau saya jadi Panglima TNI, oh ini rekanannya salah, rekanannya yang kita buktikan dia salah, tangkap semua rekanannya, tanya gitu. Nah sekarang ini kan simpang siur, katanya ada uang beredar sekian, uang beredar begini, uang beredar begitu, ya buktikan aja. Tapi kembali yang saya mau bilang, contoh lagi ya, Pak Sambo nih katanya punya uang ratusan triliun, katanya nih sekali lagi ya, saya nggak punya dokumennya nih. Apakah kemudian ratusan triliun ini kemudian di freeze semua karena kasus Pak Sambo nggak beres? Lalu siapa yang berhak menahan itu diberhentikan? Ya kan? Bedanya apa sama kasus yang saya lagi ributkan ini AW ini kenapa jadi masalah sampai begini gitu loh. Harusnya AW-nya bisa tetap operasi, ya kan? Lalu dibuktikan saja kalau memang negara itu berapa, ya kan? Lalu kalau ada orang terlibat dia di korupsinya atau di salah kebijakannya, ya orang terkait saja. Contoh tadi saya bilang satelit itu clear loh. Iya. Ya kan? Kenapa satelit yang kasusnya lebih baru daripada AW itu bisa clear? Kenapa AW yang sekian lama itu nggak clear gitu? Bu serius nih Bu, Ibu katanya problem yang kompleks ini ternyata problematikanya personal problem like or dislike. Ini kan sebelum akhirnya saya nggak suka sama Ari gitu misalnya, itu kan ada prakondisi ada. Jadi saya kalau Budi nggak suka sama saya, berarti ini saya kasih analogi nih Bu. Budi nggak suka sama saya, terus set studio ini karena saya yang nyusun, dia bongkar lagi atau dia nggak boleh pakai set studio ini, kira-kira kayak gitu kan Bu ya? Dan apa prakondisi sebelumnya?
tanda-tanda sampai kita pada puncak kesimpulan ini masalah suka nggak suka aja. Karena dulu mungkin pacarnya Budi pernah saya ambil gitu. Iya, atau ternyata dia dietnya lebih berhasil daripada saya gitu kan. Gimana Bu? Itu kan sekali tadi ditanya sama saya, analisa saya apa kok begini riweuhnya gitu kan. Makanya saya bilang kayaknya dislike aja. Nah, tapi sejauh apa? Misalnya apakah pernah pacarnya Pak Gatot diberebut? Enggak gitu dong Bu. Itu kan aku kan nggak tahu. Tapi maksudnya apa sih antara itu mesti tanyakan langsung ke Pak Gatot dan ditanyakan ke Pak Agus. Tapi gini, kalau soal Pak Agus, saya tuh kebetulan kenal beliau tuh udah lama. Karena kan saya bilang, saya ini kan analis pertahanan yang bukan cuma baca buku. Saya tuh gaul dari level pamen. Kalau perlu sama level bintara. Saya tuh bener-bener orangnya kalau nggak lihat nggak percaya. Jadi itu saya main tuh dari level pamen. Ya kan, sampai komandan skuadron, komandan lanal, terus ke atas. Jadi ada yang bilang Bu Koni mainnya sama VVIP-nya tentara. Salah. Saya main sampai tentara paling bawah. Apalagi saya dosen. Saya kan dosen di Unjani. Unjani itu adalah the first military university, lebih hebat daripada Unhan. Ini catat ya. Murid saya itu tentara semua. Kalau Unhan banyak sipil muridnya. Kalau Unjani semua tentara. Nah, jadi saya tahu Pak Agus itu dari zaman baheula, zaman beliau kolonel, masih beliau Adhan di Singapura kalau nggak salah. Itu saya tahu beliau kayak apa orangnya, kemudian apa sih orangnya juga terbuka gitu. Maksudnya kalau kita ada masalah sama orang seperti Pak Agus, sama mungkin kalau ada orang masalah dengan saya, ngomong aja, kita mah bisa diajak ngomong. Tapi kalau kita terus jadi ini kan kita jadi bingung maunya apa sih gitu loh. Jadi liar. Tapi artinya sampai kesimpulan like or dislike itu tanda-tanda Bu Koni udah tahu dong, udah mencium lah ada Karena buat saya heran, road menuju like or dislike gitu Bu. Ini mungkin terakhir aja untuk kasih perspektif. Ini karena kan kadang-kadang gini Bu, ini di politik ya Bu ya. Ini problem institusi, problem negara kadang-kadang berawal dari problem personal. Selalu kayaknya deh. Iya, gua nggak mau bilang selalu. Gimana Bu Koni? Sebenarnya ya, saya suka banget acara Total Politik. Menurut saya acara Total Politik harus memberi inspirasi kepada anak muda kita dan masyarakat. Jadi apa yang di permukaan itu jangan terlalu dipercaya. Karena ternyata bisa banyak hal terjadi gitu loh, yang kita tuh nggak tahu. Dan inilah sebenarnya Total Politik perlu, sehingga bisa membuka apa sih kebenaran itu apa. Itu yang saya bilang, bangsa ini cuma perlu satu pemimpin, yaitu punya integritas. Ketika kita punya integritas, kita tantangan sesuatu kita bertanggung jawab. Betul kan? Betul. Bukan lepas tangan, saya nggak tahu waktu itu, saya lupa waktu itu, nggak bisa dong kalau pemimpin seperti itu. Nah sekarang kita tinggal berjalan mundur kembali. Kenapa tiba-tiba Pak Agus punya ide, waktu itu sebagai kepala staf, sekali lagi sebagai kepala staf Angkatan Udara loh, menyarankan kita punya AW. Lalu kenapa AW itu datang? Lalu bagaimana proses AW itu sekarang? Lalu bagaimana tanggung jawab kita kepada rakyat? Loh barangnya ada, kecuali barangnya nggak ada. Oh kalau itu saya gempur Pak Agus. Sampai saya nggak lihat AW itu masuk, saya akan serang Pak Agus. Sama seperti saya akan serang siapapun yang ceritanya mau ngadain pengadaan gila-gilaan tapi barangnya nggak ada. Ini kemana barangnya? Kan saya nanya, loh AW ini barangnya ada. Pilot testernya ada, semua kru tester untuk sampai kita serah terima pesawat itu dalam masa insurance-nya itu agar kita 100% bisa pakai ada. Jadi di mana masalahnya? Terus tadi tentang pengadaan nggak cuma satu, ada dokumen suratnya. Kalau mau main-main ke Angkatan Udara, filenya tuh segini, lebih hebat daripada Bible. Bible ditumpuk dengan Al-Quran dan kitab Weda. Itu dokumennya AW. Jadi bukan tiba-tiba selembar surat Pak Agus jalanin jadi gitu loh kira-kiranya. Oke, jadi berarti Ibu udah melihat indikasi dengan kode integritas tadi berarti ya. Silakan simpulkan sendiri. Silakan Anda simpulkan sendiri ya. Tapi sebelum terakhir banget Bu ya. Ini kan logika Bu. Ya, harusnya pilot tester udah sampai, kru udah sampai. Kenapa nggak dibiarin tes dulu sih Bu? Sebelum nanti akhirnya perkaranya kita urusan belakangan lah kalau ada pelanggaran, kalau ada korupsi itu. Tapi testernya aja kita belum lakukan kan? Jadi kita nggak bisa lakukan karena kemudian keburu di polis lain, nggak ada yang boleh mendekat. Itu tadi dijaga sama Intel si pesawat itu. Saya masih punya fotonya. Pesawat tuh nggak boleh dekatin, udah kayak barang haram. Nggak boleh dekatin, dosanya gede banget pesawat gitu. Pesawat yang berdosa ceritanya. Nah, terus yang kedua, maksud saya anggap ya tadi saya bilang. Kenapa kemudian yang seolah-olah dengan menahan pesawat itu tidak boleh kemana-mana, yang uang rakyat itu tidak boleh kemana-mana, seolah-olah itulah beres masalah korupsinya.
nggak begitu kok. Iya kan? Ya. Tapi yang paling penting kembali lagi buat saya, untuk saya ya, sebagai akademisi saja, buat saya tuh kehormatan tuh segala-galanya. Itu kenapa buat saya sangat sensitif kalau ada orang menggosipkan ini, bukan menggosipkan ya, mengeluarkan berita ini sampai sudah terus-menerus gitu kan, apalagi menggunakan institusi negara, tetapi terus-menerus nggak beres-beres juga. Sekarang kita mundur aja, maknya beres-beres, KPK memang nggak susah banget nemuin kalau memang ada yang salah, itu satu. Kedua, apakah betul yang salah tuh Pak Agusnya kah? Kelompoknya Pak Agusnya kah, rekanannya kah, apakah gitu? Itu kan tinggal diklarifikasi. Itu yang saya bilang, kasus Sambo bisa cepat, kasusnya satelit 123 orbit bisa cepat. Kenapa? AW ini jadi kayak semacam senjata simpanan. Ada apa-apa dikit munculin, ada apa-apa sedikit ramein. Perlu pengalihan berita, ramein lagi AW-nya. Kan bisa begitu kalau saya jadi ngelihatnya. Kalau mau ngelihatnya jadi fair, benar nggak sih? Ya. Benar Ibu. Kita kalau Ibu yang ngomong benar aja lah kita. Mana mungkin berani kita nggak benar kan? Oke Bu Kony, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Yang tadi janjian cuma 20 menit, udah mau sejam. Baik, nanti kapan-kapan kalau udah sampai Jakarta kita ngobrol-ngobrol sini lagi Bu ya, banyak yang harus kita omongin. Lebih sesuatu kayaknya. Siap, cocok. Gitu. Siap, cocok. Laksanakan Bu. Ibu Siap. terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Sehat-sehat Bu Kony. Oke, demikian Bu. Dengan total politik ya. Oke, thank you. Jangan lupa sebuah kebenaran. Siap, itu yang paling perlu. Siap Bu. See you, bye-bye. Sampai jumpa.